yang telah kemarin-kemarin terjadi, empang yang ada di Desa Penapali jebol seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangan bak sampah yang membuat masyarakat membuang sampah sembarangan. Jadi penting halnya pemerintah desa melirik apa yang menjadi lingkungan sekitar Desa Penapali. Kemudian yang kedua, tentang tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan. Satu, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Banyak masyarakat Penapali yang masih membuang sampah sembarangan. Harusnya dari diri kita sendiri membangun kesadaran tersebut. Namun malahan orang-orang tua di Desa Penapali masih membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kurangnya peran ayah dalam mengasuh anak. Ini merupakan salah satu masalah sosial yang mengakibatkan banyak anak-anak itu tidak dapat perhatian lebih, sehingga para anak-anak terlibat dalam banyak konflik seperti konflik antar desa. Kemudian yang kedua, mengenai peluang dari desa, mungkin dari dukungan dari masyarakat desa yang perlu memberikan bantuan terkait bencana alam, seperti tidak hanya bantuan secara fisik tetapi juga bantuan tentang pengetahuan, mungkin dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Kemudian peluang yang kedua yaitu pemuda desa. Perlu pemerintah desa itu melirik pemuda-pemuda desa. Banyak pemuda desa yang masih peduli terhadap lingkungan, seperti yang kami lakukan kemarin, gotong royong di desa kita tercinta. Kemudian yang ketiga, penyusunan konsep sistem deteksi dini dan kebutuhan tim Pokja. Konsep deteksi dini yang telah kami diskusikan yaitu seperti yang telah disampaikan di materi tadi. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi tentang di mana lingkungan yang masih banyak sampahnya. Kita juga yang kedua dengan melakukan survei lapangan dengan melihat langsung bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita di Desa Penapali ini. Kemudian yang ketiga, melakukan laporan, membuat laporan yang kemudian akan kita laporkan ke pihak yang terkait seperti pemerintah desa, kepala dusun, semua yang dapat mempengaruhi itu. Kemudian kebutuhan tim Pokja. Yang pertama, melibatkan pemuda dan perempuan. Penting peran perempuan dan pemuda dalam penyelesaian masalah ini, karena memang di dunia ini lebih banyak perempuannya, dan perempuan juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, membuka pos aduan. Jadi tim Pokja ini butuh ruang ataupun tempat berkumpul sehingga kita bisa ketika masyarakat ingin memberikan informasi, jadi masyarakat tinggal langsung ke pos aduan tersebut. Kemudian yang keempat, rencana tindak lanjut. Yang pertama, membentuk struktur keanggotaan dan pengurus. Kita tidak bisa berjalan kalau anggotanya tidak ada ya. Jadi penting halnya keanggotaan ini dipastikan terlebih dahulu, siapa ketuanya, pengurusnya, sekretaris, bendahara, dan keanggotaan lainnya. Kemudian yang kedua, membuat visi misi serta program kerja tim Pokja. Kedua ini kita dalam sebuah kelompok tentunya pasti kita membutuhkan tujuan, membutuhkan visi dan misi, sehingga kita bisa tahu ke arah mana ini komunitas berjalan. Dan juga tidak hanya itu, kita juga butuh program kerja yang akan kita promosikan kepada pemerintah desa, sehingga kita bisa menjalankan dari apa yang menjadi kita rencanakan tersebut. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.